Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Titik Dian Darmayanti. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang platform game engine yang digunakan untuk membuat game-game 2D ya khususnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tool-toolsnya. Nah, platformnya yang saya gunakan tuh apa sih? Di sini saya menggunakan platform yaitu Click Team Fusion 2.0. Jadi seperti ini ya tampilannya. Tampilan ikonnya. Oke, kita buka saja. Di sini saya sudah membukanya. Nah, jadi untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Ini kita close saja. Nah, jadi tampilan awalnya itu masih seperti ini. Oke, platform ini tuh sangat mudah banget dan cocok digunakan untuk pemula bagi kita yang mau membuat game tapi tanpa coding ya. Jadi ini cocok banget. Tinggal drag and drop saja dan di situ ada fungsi logikanya itu sudah tersedia di situ. Jadi untuk kalian yang masih pemula tanpa basic pemrograman pun kalian bisa dan cocok banget menggunakan platform game engine ini untuk menggali atau mengeksplor kreativitas atau juga hobi-hobi kalian dalam pembuatan game 2D. Nah, untuk spesifikasinya di platform game engine ini tuh juga sangat ringan banget dan bisa dijalankan pada spek PC atau laptop yang low spec gitu ya. Misalnya saya di sini menggunakan laptop yang speknya tuh low banget, itu bisa saya install. Dan game engine Click Team Fusion ini juga ada versi yang berbayar juga, ada yang free juga. Nah, tapi nanti ketika di versi yang free itu untuk format build atau ekspornya itu akan dibatasi. Di sini saya menggunakan yang free ya, sehingga nanti hasil ekspornya itu cukup ke ekstensi Excel for Windows. Untuk kalian yang ingin mencoba, itu bisa nanti saya letakkan, bisa kalian download di deskripsi. Dan untuk yang versi Pro-nya itu platform ini tuh mendukung banget untuk file ekstensi Windows, kemudian iOS, Android, dan juga HTML5. Jadi biasanya kalau kalian itu pengen ekspor atau buildnya itu untuk Android, itu kalian harus download dulu JDK dan juga SDK-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja ya kita buka. Di sini saya buka dulu new ya, new atau lembar kerja baru di mana kita harus membuat atau mempersiapkan aset-aset kita yang akan kita buat game. Nah, di sini itu ada yang namanya yaitu display frame, di mana frame itu adalah sebuah halaman atau tampilan ya. Ini nanti framenya juga bisa dirubah. Nah, ini bisa diklik, double klik di sini, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, di frame ini nanti kita akan membuat kayak backgroundnya gitu, kemudian objek-objeknya gitu ya diletakkan di sini, dan nanti untuk pengaturan kayak instruksinya gitu, itu kita nanti bisa ke frame editor atau event editor. Oke. Jadi di sini tampilan framenya, kemudian di sini juga ada tools-tools seperti atau menu-menu ya, menu-menu seperti file gini, file new untuk lembar kerja baru yang di sini. Kemudian open itu untuk membuka jika kita sudah punya project sebelumnya. Kemudian close, save as ya, new project juga sama dengan ini new. Kemudian close project, save as project. Kemudian di sini build-nya. Nah, build-nya di sini ada pilihannya yaitu application dan juga install program. Jadi kalau kalian pengen ekspornya itu ke aplikasi ya berarti nanti diklik application, maka nanti ekstensinya akan berubah menjadi APK. Seperti itu.
Lalu diedit di sini ada Andoredo, cut, copy, paste, delete, clone. Clone di sini hampir sama dengan duplicate ya, yaitu mengcopy atau menduplicate objek ya, bisa seperti itu. Kemudian insert objek, menyisipkan objek-objek yang akan kita masukkan ke dalam frame-nya di sini. Kemudian properties ini nanti untuk pengaturan ya, bisa pengaturan frame-nya atau objeknya seperti itu. Lalu view di sini zoom in, zoom out. Nah, ketika layar frame kalian itu kurang besar gitu ya, atau pengen diperkecil, nah kalian bisa diklik view di sini ya, in out-nya. Nah, ini untuk cara cepatnya, control plus num plus control plus number min di sini. Nah, di sini saya pakai 100. Oke. Lalu kalau misalnya kalian pengen menampilkan ada show grid-nya gitu ya. Nah, itu bisa tampilkan seperti ini, tapi kalau misalnya pengen bersih nggak ada ininya juga bisa, ininya nggak usah ditampilin. Oke, seperti itu. Lalu toolbar di sini, beberapa toolbar yang ingin kalian tampilkan itu bisa dicentang di bagian sini. Nah, toolbar apa yang ingin kalian tampilkan itu bisa dikasih tanda centang. Maka nanti toolbar-toolbar itu akan ada di sini ya. Jadi di sini itu di menu view ini itu sama dengan yang di sini, karena ini sudah dicentang jadi dia tampil yang ada di sini nih. Oke. Lalu insert di sini adalah menambahkan atau menyisipkan ya, bisa menyisipkan new frame, menyisipkan frame, kemudian menyisipkan folder atau menyisipkan objek. Selanjutnya ada menu arrange. Nah, ini ada order, alignment, ini jadi kayak rata untuk pengaturan objeknya gitu ya, mau rata tengah, rata kiri kanan, horizontal center gitu ya, untuk pengaturan tata letaknya. Kemudian lock di sini untuk mengunci supaya gambar tersebut tuh tidak lari kemana-mana. Nanti pada saat kita praktek itu biasanya langsung paham. Oke, kemudian teks di sini ada pengaturan teks ya, atau tulisan ya di sini. Nah, kalian bisa memilih tulisan, fontnya, kemudian pengaturannya di sini bisa. Lalu untuk run di sini itu untuk menjalankan program kita yang sudah kita buat. Nah, ini ada run project, kemudian run application, ya bisa tekan F8, run frame, F7. Run frame itu berarti kita hanya menjalankan di bagian frame itu saja. Kalau aplikasi berarti keseluruhan dari frame-frame, misalnya ada frame 1 sampai 10 gitu ya. Jadi aplikasi itu dari frame 1 sampai 10 maka akan dijalankan seperti itu. Kalau build and run di sini adalah selain dia menjalankan itu dia bisa langsung mengekspor. Nah, sebelahnya ada tools, kemudian ada Windows, dan ada help, dimana ketika kalian memiliki masalah atau problem, kalian bisa meminta bantuan pada bagian menu help di sini. Oke, nah ini adalah icon-icon yang sudah ditampilkan tadi dari view tadi ya. Nah, ini open, kemudian ini save ya, hampir sama ini Andoredo. Nah, jadi nanti di sini juga ada yang namanya storyboard editor. Nah, storyboard editor tuh tampilannya seperti ini, dimana nanti di sini tuh list-listnya. Nah, list-listnya di sini tuh ada nanti. Untuk menambahkan frame cukup diklik aja di bagian ini nomor. Nah, number ini di sini diklik. Nah, maka nanti frame-framenya akan bertambah. Kemudian nama-nama frame ini juga bisa kita ganti. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba ini klik 2 kali atau double klik. Nah, seperti ini, seperti tadi. Kemudian ada juga di sini frame editor. Frame editor tuh ini ya. Nanti kita mengatur objek-objeknya itu ada di sini. Kemudian ada event editor. Nah, event editor itu tampilannya seperti ini, dimana nanti kalau objek-objek yang kita masukkan itu sudah ada, maka di sini akan menambah dengan sendirinya. Kemudian kita bisa memberikan instruksi ya, instruksi
logikanya seperti apa gitu, atau langkah-langkah dia mainnya itu seperti apa, seperti itu. Lalu ini ada frame 1, frame 2, ya ada frame-frame ininya. Kemudian di sini ada run project sama ya kayak yang tadi, run application, kemudian run frame, stop, dan build and run. Ini icon-iconnya. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu di sini kita mau buat apa. Kita mau buat game sederhana dulu. Oke, misalnya ini saya buat yang ini, klik 2 kali ya di sini. Oke, ini akan saya kasih warna misalnya, atau ini saya rubah dulu ya, rename stick 1. Oke, lalu kita propertize ya. Di propertize ini kita bisa mengatur background colornya. Misalnya background colornya tuh saya kasih warna hijau. Oke. Lalu kita tambahkan objek di sini. Nah, objeknya itu ada berbagai macam objek ya. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan objek yang aktif, atau biasanya untuk aktornya itu kita pilih yang aktif objek. Nah, ada tanda plus seperti ini, kita klik aja di sini, klik kiri 1 kali. Lalu setelah klik kiri 1 kali muncul gambar seperti ini, kita double klik lagi ya. Kita double klik maka akan muncul seperti ini. Lalu kita buat oke, kita buat ini aja dulu. Oke. Nah, ini kita atur movementnya ya, movementnya, gerakannya. Karena ini misalnya saya run frame. Nah, ketika di run frame itu, nah dia diam saja karena dia belum memiliki gerakan ya, gerakannya dia seperti apa. Maka kita kasih gerakan di bagian movement. Nah, kita klik kanan properties, lalu di bagian movement di sini, nah ini ada tipe-tipenya, tipe gerakan-gerakannya. Kita pengennya tuh seperti apa. Misalnya di sini saya pilih yang bouncing ball, dimana nanti benda ini atau objek ini dia itu akan bouncing atau dia akan memantul gitu ya. Kita klik F7, nah dia akan memantul seperti itu. Tapi memantulnya itu dia keluar gitu kan. Jadi bagaimana supaya objek tersebut itu tidak keluar gitu memantulnya. Saya pengen dia hanya memantul di area sini saja. Nah, oke, caranya sekarang kita ke sini ya, ke event editor untuk melakukan pengaturan. Nah, tadi kan objek ini, lalu kita atur posisinya yaitu test position. Nah, kita batasi areanya. Karena saya ingin memantul di dalam area tersebut, maka kita batasi areanya. Di setiap tepi-tepi ini kita batasi, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita batasi, coba kita run frame lagi. Nah, dia memantul, tapi dia masih memantul keluar. Oke, kenapa dia? Oke, di sini belum kita kasih aksi. Oke, coba ya, movementnya di sini adalah bounce. Oke, lalu kita, nah, oke, jadi dia memantulnya itu di sini. Nah, karena tadi ternyata belum kita kasih aksi ya di sini. Jadi di sini harus dikasih aksi. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah benda atau objek yang aktif ya, aktif objek, kemudian kita atur di sini. Nah, ini kan hanya sebuah objek yang tanpa ada gambarnya ya kan. Nah, sekarang kita rubah nih. Kita rubah dikasih gambar supaya bisa lebih lucu dan menarik. Oke, kita close dulu. Ini misalnya saya rubah ya, di rename
game sederhana atau kelinci melompat. Kelinci melompat. Enter. Kelinci melompat, karena di sini saya pengen membuat game kelinci melompat. Nah, kita rubah ini backgroundnya. Di sini saya sudah menyiapkan aset ya, atau gambarnya. Nah, di sini saya gambarnya sudah saya siapkan. Di sini ada taman kelinci. Nah, kita klik aja di sini taman kelinci. Kemudian kita drag ke sini. Lalu kita letakkan di sini. Nah, maka di sini akan muncul pop up di mana kita disuruh memilih bahwa gambar tersebut akan kita jadikan sebagai objek apa. Gambar tersebut akan saya jadikan sebagai objek background. Maka kita pilih background, kemudian backdrop. Oke. Nah, di sini gambarnya ini kita arahkan ke sini dulu. Lalu ini gambarnya kita atur, karena ini akan kita jadikan background, jadi kita atur dulu gambarnya, kita paskan di sini untuk backgroundnya supaya terlihat cukup gitu ya di sini. Oke, kita tarik, kita paskan tempatnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian kurang pas gitu ya, merasa kurang pas bahwa dia tuh bener-bener berada di center belum sih gitu kan. Dan ini biasanya kalau ditarik gini kan dia, nah seperti ini kan dia lari kan. Nah, misalnya ini tempatnya masih berada di sini, maka kita paskan dia di center atau di tengah. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini klik arrange, kemudian element in frame. Nah, di sini horizontalnya kita buat center. Kemudian kita ulangi lagi, kita buat yang bagian vertikalnya juga di center, pas di tengah. Lalu kita kunci, klik kanan, kemudian klik lock. Nah, jadi ketika kita klik di sini, kita arahkan kemana-mana, dia sudah terkunci, dia tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Oke, selanjutnya di bagian sini, objek ini kita akan ganti dia sebagai gambar kelinci. Nah, diklik 2 kali ya, atau double klik, kemudian kita hapus dulu objeknya. Nah, itu kita hapus, kita clear, lalu kita import. Kita import gambar kita. Nah, di sini kita import gambar yang sudah saya sediakan. Di sini kita open. Lalu jangan lupa kita klik pick ya, dimana ini. Nah, picknya biar bisa berubah menjadi putih sini. Tapi ini kayaknya backgroundnya sudah saya hapus background. Nah, maka di sini akan seperti ini tampilannya. Dan nah, backgroundnya itu nggak ada kan yang belakang warna putih tadi. Lalu kita kecilkan objek ini. Kita kecilkan, kita paskan di sini. Nah, oke, cukup segini ya. Lalu kita atur sama dengan yang aturan awal tadi ya. Kita buat dia itu memantul seperti itu. Masih ingat caranya? Kita klik kanan, kemudian properties, di bagian movement di sini. Nah, ini sudah ada karena tadi kita tinggal menggantikan. Nah, jadi di sini tipenya itu kita pilih bouncing ball. Kalau sudah, kita coba jalankan. Nah, dia bisa memantul kemana-mana. Oke, kita close. Coba kita atur lagi ya di sini properties. Lalu speednya ini kita kurangi, dia kan terlalu cepat. Coba kita kurangi menjadi 30. Lalu kita jalankan lagi. Dia lebih pelan memantulnya. Oke, saya pengen rubah lagi nih. Saya pengen rubah lagi untuk tipe gerakan dari objek kelinci ini. Saya pengen dia bisa diarahkan dengan mouse kita. Caranya kita rubah tipenya. Di
sini menggunakan mouse controlled. Nah, lalu kita jalankan. Nah, jadi kalau mouse controlled itu adalah dimana ketika kita menjalankan mouse, kita menggerakkan mouse kita, maka si objek kelinci ini dia akan ikut. Nah, ya kan, dia akan ikut kemanapun gerakan mouse kita, dia akan ikut. Tetapi di sini gerakannya, coba diperhatikan, gerakannya di sini hanya pada bagian ini areanya. Nah, lalu bagaimana supaya si kelinci ini tuh gerakannya lebih lebar atau dia lebih luas, dia bisa bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri, lebih luas lagi. Nah, oke. Nah, sedangkan di sini kita tidak bisa keluar nih, karena sudah terkontrol dari mouse kita kan. Nah, caranya untuk keluar yaitu kalian tekan Alt F4. Oke, jadi di situ Alt F4 itu fungsinya untuk exit dari run frame tadi. Lalu di sini, di sini kan masih ada ya properties. Kalau misalnya di sini close, punya kalian close, maka kalian ulangi lagi, klik kanan pada objek, lalu pilih yang properties. Lalu di bagian sini itu kalian klik edit. Nah, klik edit, lalu muncul pop-up mouse pada playernya. Nah, muncul kotak seperti ini. Nah, ini artinya itu tadi areanya dia cukup sampai di sini saja. Nah, sekarang kita perluas areanya dengan cara ini kita tarik ke sini. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya pengen dia sampai pagar sini kan ya. Terus dia sampai batasannya sampai sebelah kanan di bagian sini. Lalu di bawah juga sampai di sini misalnya. Kita sendiri yang atur areanya sampai mana si kelinci ini bisa bergerak. Oke, kalau areanya sudah diatur sesuai dengan keinginan kita, sudah kita perbesar, lalu kita klik OK. Lalu coba kita jalankan kembali. Nah, kita jalankan mouse kita. Nah, jadi kan dia bisa arahnya bisa lebih jauh lagi seperti itu. Oke kan? Nah, seperti ini. Oke, Alt F4 exit. Jadi di sini kalian bisa mengganti-ganti untuk tipe di sini ya, tipe dia pergerakannya itu seperti apa. Nah, coba di sini saya pakai yang pet. Nah, kalau pet itu seperti apa sih? Kita lihat. Kalau pet itu seperti ini. Lalu kita akan mengarahkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, di sini kita atur. Karena titik poinnya ada di kelinci situ, maka kita atur seperti ini. Kita klik lagi, dia nanti arahnya sesuai dengan perintah kita atau perintah pet yang sudah kita buat di sini. Oke. Oke, lalu kita klik OK. Ini speednya kita atur dulu ya biar nggak terlalu cepat. Oke, lalu kita klik frame. Nah, jadi dia arahnya itu sesuai dengan yang tadi kita gambar petnya gitu. Tapi dia satu kali, misalnya kita pengen dia berkali-kali gitu ya. Nah, ini kita edit di sini. Kita buat yang loop the movement. Jadi dia akan berulang. Kita klik ini. Nah, jadi dia tidak satu kali tapi dia akan loop atau dia berulang. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Nanti akan saya lanjutkan ke video selanjutnya untuk pembuatan game yang lebih banyak lagi ya framenya, atau lebih dari satu. Ini kita perkenalan dulu aja.
Baik, sekian video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dan cara-cara atau langkah-langkahnya seperti apa, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih and see you in next video.